Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak ya dengan mata pelajaran IPS. Apa kabar anak-anak? Sehat? Saya pada hari ini akan memberikan materi yaitu pengertian dan jenis peta. Tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anak ya. 1. Siswa dapat mengerti arti peta. 2. Siswa dapat mengerti fungsi peta. 3. Siswa dapat mengklasifikasi peta. 4. Siswa dapat menyebutkan bentuk peta. 5. Siswa dapat menjelaskan syarat dan komponen peta. 6. Siswa dapat menjelaskan kelengkapan peta. Marilah anak-anak kita bahas yaitu tentang pengertian peta. Apa peta anak-anak? Peta adalah suatu gambaran atau representasi dari unsur-unsur ketampaan abstrak yang dimiliki dari permukaan bumi. Itulah yang disebut dengan peta. Apakah peta ada fungsi atau manfaat? Ada anak-anak. Fungsi dari peta yang pertama yaitu sebagai penunjuk posisi atau lokasi yang ada di permukaan bumi. 2. Sebagai penunjuk arah, jarak, serta sebaran fenomena yang ada di permukaan bumi. 3. Menunjukkan gerakan dan kecenderungan perubahan pola keruangan di permukaan bumi. 4. Menggambarkan ukuran luas dan bentuk fenomena secara fisik. Itulah yang dimaksud dengan fungsi peta anak-anak. Gimana anak-anak sudah mengerti yang saya sebutkan tadi antara pengertian peta dan fungsi peta? Kalau sudah anak-anak, marilah kita lanjut dengan peta dapat digolongkan atau diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Antara lain, berdasarkan isinya. Peta yang berdasarkan isinya dapat digolongkan sebagai berikut. Salah satu contoh yaitu peta umum. Apakah yang dimaksud dengan peta umum anak-anak? Peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh penampakan pada permukaan bumi dan daerah tertentu. Itulah yang disebut dengan peta umum anak-anak. Peta umum masih terbagi lagi menjadi beberapa bagian, antara lain peta dunia. Apa dimaksud dengan peta dunia? Yaitu peta yang menggambarkan bentuk dan letak muka bumi serta wilayah setiap negara di dunia dengan skala tertentu. Ada peta topografi anak-anak ya. Peta topografi merupakan peta yang menggambarkan permukaan bumi secara tinggi rendahnya. Yang ketiga juga ada lagi peta korografi. Apa anak-anak yang dimaksud dengan peta korografi? Peta korografi adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi baik sebagian maupun seluruhnya yang bercorak dengan luas dengan skala kecil. Itulah yang dimaksud dengan pembagian dari peta umum. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan suatu kenampakan tertentu. Contohnya peta statistik. Peta statistik ini masih terbagi lagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Itulah yang dimaksud dengan peta khusus.
Yang ketiga yaitu berdasarkan skala peta. Apa yang dimaksud skala peta? Adalah skala yang menentukan besar kecilnya pada peta. Berdasarkan bentuknya, peta dibagi menjadi beberapa bagian anak-anak. 1. Peta datar. Apa yang dimaksud dengan peta datar? Peta datar adalah peta yang menggambarkan pada bidang datar. Misalnya pada kertas, bisa juga pada kanvas, atau dibuat dari triplek, itu termasuk bidang datar. Peta timbul. Apa dimaksud dengan peta timbul? Peta yang dibuat sesuai dengan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Peta digital yaitu peta yang dibuat dengan bantuan komputer yang disimpan pada pita atau disket dan dapat digunakan oleh pengguna melalui layar monitor. Itulah anak-anak ya yang bentuk dari peta. Ada 3, peta datar, peta timbul, dan peta digital. Marilah anak kita melangkah pada syarat dan komponen peta. Syarat dan komponen peta ada 6, antara lain yaitu kontrom. Apa yang dimaksud dengan kontrom? Kontrom adalah bentuk-bentuk bidang daerah yang digambarkan pada peta yang harus sama. Itulah yang dimaksud dengan kontrom. Yang kedua yaitu ekuivalen, artinya perbandingan luas bidang yang digambarkan pada peta yang harus sama atau sesuai dengan luas bidang aslinya. 3. Ekuidistas, artinya perbandingan jarak yang digambarkan pada peta yang harus sesuai dengan jarak sesungguhnya yang berada di permukaan bumi. 4. Peta yang dibuat harus jelas dan tidak membingungkan yang membaca. 5. Penyajian data pada peta harus mudah dimengerti oleh siapapun. 6. Peta bentuknya harus menarik, rapi, dan bersih. Itulah anak-anak yang diharuskan atau syarat-syarat yang ada di komponen peta. Setelah kalian memahami tentang syarat dan komponen peta, marilah kita menginjak atau melanjutkan pada syarat kelengkapan peta. Syarat kelengkapan peta anak-anak ya, ada beberapa syarat, antara lain yaitu 1. Judul peta. Judul peta ini nanti harus ditaruh di tengah-tengah atas. Misalnya peta Pulau Jawa harus ditulis di tengah-tengah atas dengan huruf balok. Yang kedua yaitu garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis khayal pada peta yang terdiri dari garis lintang dan garis hijau. Yang ketiga yaitu skala peta. Apa artinya skala peta? Yaitu skala yang menunjukkan perbandingan jarak mendatar pada peta dengan jarak yang sebenarnya yang berada di lapangan. 4. Tanda arah. Tanda arah kalau kalian bisa melihat yaitu dengan istilah mata angin. Pada waktu kalian di sekolah SD itu disebut mata angin. Mata angin yang terdiri dari arah utara,
belahan timur. Yang kelima yaitu simbol peta. Apa dimaksud dengan simbol peta? Yaitu simbol yang menggambarkan atau tanda yang mempunyai makna atau arti. Misalnya di sini ada simbol titik, ada simbol area, itulah yang termasuk simbol. Yang keenam yaitu inset. Apa yang dimaksud dengan inset? Inset merupakan peta kecil yang disisipkan pada peta utama. Biasanya inset digunakan untuk menunjuk suatu objek peta yang ada, terutama yaitu untuk perbesaran peta. Misalnya, inset dalam peta dapat dibagi menjadi dua, yaitu inset lokasi dan inset pembaran. Apa dimaksud dengan inset lokasi? Inset pada peta yang gunanya untuk pengecilan lokasi atau menggambarkan peta yang lebih besar atau lebih luas. Inset pembaran bisa difungsikan atau digunakan untuk menggambar bagian yang penting dari suatu lokasi. Misalnya di sini dapat dijumpai pada peta wilayah Indonesia. Yang terakhir yaitu legenda. Apa yang dimaksud legenda? Mungkin kalian pada waktu di SD, legenda merupakan bagian dari peta yang menerangkan tentang arti simbol-simbol yang digunakan pada peta. Gunanya untuk apa anak-anak ya? Mempermudah dalam memahami isi peta. Legenda berbeda dengan simbol peta anak-anak ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau simbol letaknya di dalam muka peta dan gunanya untuk menggambarkan unsur atau objek muka bumi. Sedangkan legenda letaknya di luar permukaan peta yang gunanya yaitu untuk menggambarkan segala sesuatunya di permukaan bumi. Misalnya garis, titik-titik termasuk jalan kereta api. Misalnya bentuk persegi ibu kota, bentuk lingkaran kota, dan lain sebagainya. Itulah anak-anak yang disebut cara-cara kelengkapan pada peta. Setelah materi ini selesai anak-anak ya, jawablah pertanyaan di bawah ini. Apabila sudah selesai jawaban, dikirim ke WA daring kelas masing-masing ya anak-anak ya. Bagi yang menyusul baru jawaban dikirim lewat WA ini. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Salam IPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.